pencoblosan, karena di sana ada banyak harapan dan mimpi yang kita berikan kepada mereka sebagai penanggung jawab pelayan publik. Kalau pada akhirnya kita memberikan semua hak ini kepada orang yang tidak bertanggung jawab sebagai pelayan publik dan hanya melayani para elit, maka menjadi pertanyaan, siapa rakyat yang akan mereka layani? Rakyat yang berpatron kepada Prabowo Subianto, kepada Bapak Prabowo Subianto gitu. Sehingga itu yang kemudian ingin disasar oleh pasangan Hovifah dan Emil gitu. Hai kawan ghosting, tanggal 27 November semakin dekat. Itu artinya proses pencoblosan tahap Pilkada 2024 akan segera kita laksanakan, akan segera diselenggarakan. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian menuju akhir paslon-paslon meraup suara-suara dari para pendukungnya, termasuk proses Pilkada yang kemudian ada di Jawa Timur. Kalau dari berbagai macam hal, baik Jawa Tengah dan Jakarta yang selalu menjadi sorotan, selalu ada tokoh-tokoh politik nasional, selalu ada tokoh-tokoh negara yang kemudian hadir dalam kontestasi tersebut. Berkali-kali pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan dari Prabowo dan Jokowi. Berkali-kali proses Pilkada di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Gus Yassin mendapat dukungan dari Prabowo, mengklaim bahwa dirinya mendapat dukungan dari Prabowo dan Jokowi gitu. Sama juga ketika kemudian di Jawa Timur, Hovifah dan Emil, ibunda Hovifah dan Emil itu mengklaim bahwa mereka juga mendapat dukungan dari satu mantan presiden, satu presiden yang sedang menjabat gitu. Sehingga proses keberlangsungan atau keterlanjutan atau koordinasi antar pusat daerah itu menjadi lebih baik kalau akhirnya mereka yang memimpin gitu. Sampai yang terbaru gitu kan, selalu ada potret dan video yang kemudian diberikan untuk kemudian menegaskan bahwa ini dukungan yang diberikan oleh mereka kepada kita. Berbeda konteksnya dengan yang kemudian terjadi di Jawa Timur gitu. Kalau kemudian Ridwan Kamil bisa foto bareng dengan Prabowo dan Jokowi dalam meja makan yang berbeda, dan dalam Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi bisa foto bareng juga dengan Jokowi dan Prabowo gitu. Bahkan Prabowo sampai buatin video yang didampingi oleh Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Jawa Timur enggak gitu. Hanya sekedar klaim-klaim yang kemudian mereka ambil, tapi mereka gak pernah tuh bisa ketemu, bisa foto bareng untuk kemudian di Beijing juga seperti Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah gitu. Tapi akhirnya pemberitaan-pemberitaan yang muncul dari berbagai macam kalangan media adalah tentang dukungan-dukungan dari orang-orang yang dekat gitu. Misal, oh ternyata ponakan Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan Hovifah dan Emil. Diambil ponakan Prabowo-nya gitu, foto bareng buat media, beritakan, sebar. Sama dengan kayak, oh ternyata relawan Gus Ipul itu memberikan dukungan kepada Hovifah dan Emil gitu. Sehingga bisa dilihat bahwa suara Nahdlatul Ulama nantinya akan lari, akan mendukung pasangan Hovifah dan Emil. Seolah-olah yang lain gak NU gitu. Ini yang kemudian klaim yang dilakukan oleh pasangan-pasangan nomor urut 2, Hovifah dan Emil, untuk proses pilkada yang ada di Jawa Timur gitu. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang mereka sasar bukanlah masyarakat, tapi para elit, nama-nama elit. Karena akhirnya kita bisa membaca bahwa salah satu politik yang kemudian ada di Indonesia ialah tentang politik patronase, di mana kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di bawah ini, masyarakat-masyarakat yang ada di lingkup Jawa Timur misalnya, selalu punya patron. Siapa patron mereka? Adalah orang-orang tinggi, adalah orang-orang yang terkenal namanya. Sehingga bisa dilihat, kalau akhirnya mereka mengambil nama ponakan Prabowo, berarti yang sebenarnya sedang disasar adalah patronase masyarakat yang berpatron kepada Prabowo Subianto, kepada Bapak Prabowo Subianto gitu. Sehingga itu yang kemudian ingin disasar oleh pasangan Hovifah dan Emil gitu. Ini yang kemudian sedang terjadi dalam dunia politik di Indonesia. Sehingga semuanya masyarakat diinisialkan dalam satu patron, bahwa mereka mematron diri mereka, hak suara mereka sesuai dengan pasangan-pasangan ini. Arahnya kemana? Apakah ke Prabowo dan Jokowi atau ke yang lain, atau ke partai politik? Itu yang kemudian dilihat oleh masyarakat. Sehingga bukan soal visi dan gagasan yang kemudian akan berdampak pada mereka, tapi tentang kedekatan emosional dengan siapa calon ini dekat. Itu yang sedang disasar gitu. Yang disasar sedang itu.
oh Gus Ipul misalnya, relawan Gus Ipul, maka mereka sedang menyasar siapa saja orang-orang Gus Ipul yang kemudian ada di Jawa Timur gitu. Apalagi Gus Ipul sebagai sekretaris NU, PBNU gitu, dan beliau juga sebagai Menteri Sosial. Maka ini nanti dilihat siapa yang kemudian orang-orang di balik Gus Ipul, sehingga nanti suara mereka yang kemudian dikerahkan kepada Khofifah dan Emil. Ini yang disebut sebagai politik patronase, di mana kemudian akhirnya masyarakat memasrahkan hak politiknya sesuai dengan patron-patron mereka, arah dukungannya kemana. Dan ini berbeda dengan yang kemudian ada di Jawa Tengah di Pilkada Jakarta gitu. Kalau mereka semua mengklaim-klaim dengan berbagai macam foto secara langsung, Khofifah dan Emil mengklaim dengan nama-nama yang berkaitan dengan Prabowo pokoknya gitu. Siapa ponakannya gak apa-apa gitu. itu yang kemudian akhirnya muncul gitu. Tidak ada kemudian foto secara langsung, secara jelas yang kemudian dimainkan oleh mereka. Tapi mereka mengklaim dari berbagai macam dukungan itu sesuai dengan kedekatan-kedekatan orang-orang di sekitar Prabowo dan orang-orang kemudian yang ada di sekitar Jokowi. Hal yang kemudian mengkhawatirkan, jadi kalau kita menuju hari pernikahan itu penuh dengan drama, kegalauan atau hati yang dagdikduk gitu. Ini agak-agak mirip ketika kemudian Khofifah dan Emil menjelang tanggal pencoblosan Pilkada 27 November ini sedang dagdikduknya gitu. Kenapa dagdikduknya? Karena mereka penuh dengan ketidakpastian apakah mereka dengan PD-nya bisa memenangkan kontestasi pilkada ini, atau sedang khawatir sehingga mencari berbagai macam perlindungan dari tokoh-tokoh nasional itu, tokoh-tokoh politik itu, agar suara mereka nanti juga dapat limpahan dari suara-suara mereka sebelumnya. Jadi sedang khawatir gitu, dagdikduk. Apalagi kemudian dalam survei Poltreking menyampaikan bahwa kemungkinan Risma dan Gus Han masih bisa mengejar Khofifah dan Emil. Maka ada khawatiran yang kemudian perlu diwaspadai oleh Khofifah dan Emil, sehingga di akhir nanti bisa saja Khofifah dan Emil tidak memenangkan kontestasi pilkada ini, justru Risma dan Gus Han yang keluar sebagai penang. Itu yang kemudian diingatkan. Jadi hati-hati dan waspada. Kalau begitu, maka posisinya adalah Risma dan Gus Han akan memenangkan pilkada Jawa Timur dan Khofifah Emil cukup dalam satu periode. Maka nanti menunggu giliran apakah mereka dipanggil untuk reshuffle menteri atau enggak. Tapi apapun yang kemudian menjadi persoalan dalam proses pilkada Jawa Timur, masyarakat harus mulai melihat dan mulai jeli bahwa yang penting dari proses pilkada ini adalah tentang hak suara yang kita berikan pada proses pencoblosan, karena di sana ada banyak harapan dan mimpi yang kita berikan kepada mereka sebagai penanggung jawab pelayan publik. Kalau pada akhirnya kita memberikan semua hak ini kepada orang yang tidak bertanggung jawab sebagai pelayan publik dan hanya melayani para elit, maka menjadi pertanyaan, siapa rakyat yang akan mereka layani? Masyarakat Jawa Timur kah atau elit-elit yang sedang mendukung mereka? Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.